Ada Bapak Insinyur Yasin Taufik, serta para Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Nanti akan ada yang spesial, akan ada Bapak Sandiaga Uno. Jadi nanti bisa coba untuk ngobrol-ngobrol, nanti kita foto bareng virtual juga. Tapi 30 menit lagi, mohon ditunggu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Mungkin juga ada rekan-rekannya yang memang masih belum bergabung, silahkan diinformasikan. Dan nama saya, Aidil Wicaksono, seperti yang tertera namanya di situ. Bener ya? Siapa nama saya, Ibu? Aidil Wicaksono. Aidil Wicaksono. Oke deh, terima kasih banyak. Nah, karena masih ada waktu 30 menit lagi, dibanding kita boring ya, bosen-bosen ya, mending kita kenalan aja deh. Kayaknya saya tadi mau kenalan sama Ibu Wardini dari Jambi. Ada di situ tuh Bu Wardini. Bu Wardini, boleh dong di open mic-nya Bu Wardini. Kita coba ngobrol-ngobrol Bu Wardini. Mau open mic apa ini Pak Jo? Oh iya, saya dapat info nih ya, ada Bapak Kepala Badan sudah hadir di sini, ya. Ada Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan. Selamat datang Bapak Dr. Insinyur Agung Hedriadi dan juga Kepala Pusat ya tadi ya. Oh, Kepala Dinas, ada para Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Selamat datang Bapak. Semoga sehat selalu. Nah, di sini kita sudah sama beberapa peserta-peserta UMKM terpilih. Seneng nggak sih sebenarnya diundang? Seneng banget. Senang banget. Tapi tetap kita ngikutin rundown ya. Jadi di sini teman-teman semua selama 8 hari total. Nanti ada beberapa yang ketemu dengan saya, ada beberapa yang ketemu dengan tren-tren lain untuk kita belajar sama-sama. Nah, tadi saya manggil siapa sih? Saya jadi lupa. Di sini ada Bu Sonita deh. Bu Sonita cantik sekali. Halo Ibu dari mana? Dari Banjarmasin, Kalsel. Banjarmasin. Selamat datang. Terima kasih banyak. Sehat ya Bu Sonita ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Siap. Bu Sonita, dikenalin dikit dong. Produknya apa sih? Oh, andalan kita Sinekro Kasapa. Apa tuh? Itu bahannya dari tepung moka, Pak. Jadi bikin kayak semacam ekrol, tapi bahannya dari kasapa. Terus kita punya 5 varian rasa. Nanti punya apa? Lapar ya jadinya. Bu Sonita, terima kasih banyak. Oke, itu dari Banjarmasin. Ya, saya coba melipir ke yang lain. Di sini ada Ibu Fadiawati. Nah, cantik juga di situ. Halo, iya. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu Fadiawati? Sehat sekali. Aku manggilnya apa? Bu Fadia, Bu Wati? Ibu Fadia. Ibu Fadia. Ya. Ibu Fadia dari mana lokasinya? Saya dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Iya. Dari Bengkulu. Iya. Tadi juga udah nanyain ke Bu Sonita, produknya apa? Ada ekrol spesial tadi dari Bu Sonita. Kalau dari Bu Fadia punya produk apa untuk saya Anda? itu makanan khas Bengkulu. Apa tuh? Kasih tahu kita dong. Iya, banyak sekali. Tapi sekarang ini kan kita lagi digalakan untuk memproduksi produk lokal, pangan lokal. Itu dari mokaf. Mokaf itu seperti ada brownies mokaf, ada juga mokaf sama kopi. Jadi kopi mokaf, ya itu inovasi. Bervariasi berarti ya. Iya. Keren banget Ibu Fadia. Semoga nanti kita bisa ketemu di kelas. Nah, itu tadi dari Bu Sonita, Bu Fadia. Iya, terima kasih banyak. Sekarang saya geser lagi ke siapa ya? Ada Bu Ratna di situ. Nah, kaget kan Bu Ratna kan? Senyum-senyum aja tuh Bu Ratna. Oke. Wah, ini sih muncul ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon ditunggu sebentar ya. Tunggu sekalian. Halo, DKI. Ini kan aku malu kata malah kamu di rumah nih, suara aku malu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, tadinya saya masih mau ngobrol-ngobrol, tapi kita akan segera mulai acaranya. Boleh ya? Boleh ya? Kita coba langsung mulai acaranya karena dari Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan juga sudah hadir di sini, Bapak Kepala Pusat juga sudah hadir di sini. Jadi izinkan saya untuk membuka ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga rekan-rekan sekalian sehat ya, dan semoga suara saya tidak ada gangguan. Yang pertama, ya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Agung Hendriadi, MINJ, selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan, lalu ada Bapak Insinyur Yasin Taufik, MM, selaku Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan yang ketiga ada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, lalu ada Bapak Sandiaga Uno nanti selaku founder Rumah Siap Kerja, juga pengusaha nasional, lalu ada untuk rekan-rekan sekalian, mau diperhatikan terlebih dahulu bahwa kegiatan kita akan segera dimulai, jadi harapannya adalah rekan-rekan boleh untuk menyalakan kamera, biar nanti kita bisa saling bertatap muka, namun mohon izin juga untuk mematikan suara, agar tidak mengganggu kenyamanan atau bahkan mengganggu speech dari para narasumber atau bahkan opening speech-nya nanti ya. Jadi saya harap rekan-rekan sekalian boleh untuk di-mute terlebih dahulu, agar bisa mendengarkan beberapa nasihat nanti, beberapa inspirasi yang memang bisa diterima oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak ya untuk bisa dimulai suaranya. Baik, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk bisa hadir dalam acara opening ceremony kegiatan pelatihan penguatan kapasitas UMKM pangan lokal, Rumah Siap Kerja, dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan tema upaya pemberdayaan UMKM pangan lokal, mandiri dan berdaya saing. Bagi rekan-rekan semua yang baru hadir, Bapak Ibu sekalian, salam kenal, nama saya Elwi Caksono selaku MC di acara ini. Saya ingin memperkenalkan sedikit, saya ingin menyampaikan sedikit rundown ya yang akan kita laksanakan selama 60 menit ke depan. Opening ceremony ini terdiri dari berbagai rangkaian acara dan dilaksanakan dari jam 9 hingga jam 11, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelatihan pengelolaan UMKM pangan lokal. Untuk susunan acara opening ceremony terdiri dari registrasi jam 9, ya, lalu juga pembukaan sudah kita mulai sekarang. Pertama nanti akan ada opening speech pelatihan penguatan kapasitas SDM pengelola UMKM oleh Bapak Rustiandi Samanov selaku Direktur dari Rumah Siap Kerja. Dan ada opening dan keynote speech dengan topik kebijakan diversifikasi pangan lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur Agung Hendriadi. Nah, itu beliau sudah tampil di layar. Selamat pagi Bapak, semoga sehat selalu. Nanti di 10.25 ada opening dan keynote speech dengan topik upaya pemberdayaan UMKM pangan lokal mandiri dan berdaya saing akan dibawakan oleh Bapak Sandiaga Uno. Setelahnya, kita akan meresmikan pembukaan pelatihan penguatan kapasitas SDM pengelolaan UMKM. Nah, akan ada narasumber pertama, ya, narasumber pertama untuk baik, mohon maaf, karena nanti akan ada setelah dibuka, kita coba untuk break dulu sampai dengan jam 9.40, rekan-rekan semua. Jadi nanti narasumbernya akan langsung mulai dari Pak Rustiandi Samanov di 9.40. Setelah itu, sebelum itu, kita bisa bersantai terlebih dahulu. Yang jelas rekan-rekan sekalian masih tetap boleh standby di sini sambil kita menunggu, ya, sambil kita menunggu. Seperti itu. Dan sekali lagi saya harap rekan-rekan sekalian bisa coba untuk unmute suaranya, ya, bisa untuk di-unmute. Dan terima kasih banyak. Nah, di sini udah ada wajah-wajah cantiknya di sini, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ayu. Terima kasih banyak sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih.
Nah, di sini kan sudah banyak. Bentar, coba saya konfirmasi dulu ke rekan-rekan panitia karena memang sudah hadir ada Bapak Agung Hendriadi di sini. Sekali lagi saya harapkan rekan-rekan sekalian boleh coba untuk di mute suaranya agar tidak mengganggu rekan-rekan yang lain. Mungkin dimatikan tuh. Pacet, ngecet. Mana saya boleh di mobil. Macet lah. Ini ada di dalam mobil. Iya. Kalau kamu tak klik ini, atau dengar sendiri. Kalau ini crispy berarti dia. Dengar. Matikan ada suara. Orangnya di kantor. Perkenalkan diri tuh dia. Kayak gitu itu. Pak moderator, silakan segera mulai Pak. Saya ada acara lagi Pak. Baik, baik. Iya, sekarang klik. Baik, karena Bapak, sebentar, saya coba tadi setelah chit-chat sedikit di belakang ya, karena memang di sini sudah hadir, ada Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan. Selanjutnya akan langsung kita mulai saja, karena beliau masih ada meeting-meeting yang lain. Kita dengarkan keynote speech dengan topik kebijakan diversifikasi pangan lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur Agung Hendriadi, MINJ, selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan. Kepada Bapak Agung Hendriadi, saya persilahkan. Terima kasih, Bapak. Bisa di-unmute dulu, Bapak Agung. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentu moderator hari ini, saya belum diperkenalkan namanya siapa ini. Yang kedua tentu para kepala dinas yang menangani ketahanan pangan di seluruh Indonesia, para peserta pelatihan penguatan UMKM pangan lokal yang kita hadirkan pada hari ini. Dan saya juga kemarin minta kepada Bu Maya agar ini juga dibuka untuk umum, karena tentu banyak sekali yang di luar yang kita undang yang ikut juga ingin mengetahui juga bagaimana kegiatan kita. Yang terhormat juga Pak Dr. Sandiaga Uno yang kebetulan belum hadir pada hari ini. Mudah-mudahan nanti beliau segera bergabung dengan kita semua. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir secara virtual di dalam pelatihan penguatan UMKM pangan lokal dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Rumah Siap Kerja RSK yang telah bersedia menjadi mitra Badan Ketahanan Pangan dalam upaya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah pangan lokal melalui rangkaian kegiatan pelatihan. Apresiasi juga ingin saya sampaikan kepada para pelaku usaha pangan lokal yang tidak kenal lelah dan menyerah untuk terus berinovasi dalam menghasilkan dan mengembangkan produk olahan pangan lokal. Saya berharap UMKM pangan lokal terus semangat dalam mengembangkan produk olahan pangan lokal yang tentunya berdaya saing.
Yang tak kalah pentingnya juga apresiasi saya sampaikan kepada kepala dinas yang menangani pangan di seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini, yang juga telah melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM di lokasi di provinsi yang masing-masing. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, diversifikasi pangan adalah merupakan satu program strategis Kementerian Pertanian untuk penguatan ketahanan pangan, terlebih lagi di masa pandemi COVID saat ini. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia di dalam penganekaragaman hayati. Betapa tidak, kita memiliki 77 jenis karbohidrat, 226 jenis kacang-kacangan, 380 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, dan 110 jenis rempah dan bumbu-bumbuan. Ini menunjukkan bahwa potensi pemanfaatan pangan lokal sangat-sangat terbuka. Kekayaan dan potensi sumber pangan lokal ini harus dioptimalkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan, terlebih menghadapi situasi pandemi COVID yang kita hadapi saat ini. Keberagaman pangan lokal yang dimiliki negara kita sebenarnya tercermin dari kebiasaan makan dan pola konsumsi pangan masyarakat, di mana pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ada yang kebiasaan makan sagu, ada yang kebiasaan makan singkong, ada kebiasaan makan jagung. Nah, itu semua adalah merupakan sesuatu modal dasar kita di dalam mendorong penganekaragaman pangan kita. Hal ini tentu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah kondisi biotika lahan, ketersediaan pangan di daerah tersebut, sosial budaya, pengetahuan gizi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi aneka ragam pangan lokal sebenarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan kawan-kawan pelaku UMKM yang ada di sini, Kementerian Pertanian menempatkan program diversifikasi pangan lokal sebagai cara bertindak yang kedua di dalam program peningkatan ketersediaan pangan dan ketahanan pangan di era new normal baru ini. Program ini akan difokuskan pada peningkatan penyediaan dan konsumsi, baik itu jagung, ubi kayu, kentang, pisang, dan talas, juga diantaranya adalah sorghum juga, untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Sebagai tindak lanjutnya, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun roadmap diversifikasi yang kita semua sudah tahu, yang memetakan upaya diversifikasi pangan yang terintegrasi dan melibatkan multisektor melalui kegiatan dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu dilakukan melalui peningkatan penyediaan pangan lokal yang dapat dilakukan baik dengan perbaikan teknologi budidaya maupun perluasan tanam. Sedangkan di sisi hilir perlu terus dilakukan peningkatan penyediaan pangan yang bermutu, berdaya saing melalui penguatan UMKM, pangan lokal, serta perbaikan sisi pemanfaatan yang kita akan lakukan pada pelatihan kali ini. Promosi juga menjadi bagian penting, edukasi menjadi bagian penting, dan itu sudah kami lakukan. Jadi strateginya di sini saya bisa sampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah promosi dan edukasi, baik itu melalui jalur formal, tapi sekarang juga jalur informal kita dorong. Iya Pak, Mama nggak boleh belajar, Bu. Pak. Yang lain mohon di-mute dulu ya. Ini diganggu Mama nih, Dek. Tidak boleh. Ibu, mohon bisa di-mute terlebih dahulu. Di situ ada Bu Ian dari Jambi, mohon di-mute terlebih dahulu. Bisa kita dengarkan paparan dari Pak Agung. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan. Ya, baik. Ada dua strategi yang kita lakukan. Yang pertama tadi adalah terkait dengan promosi. Yang Bapak Agung, mohon maaf Bapak, di mute Pak. Suaranya tidak terdengar. Yang mute siapa nih? Yang mute siapa? Kayaknya hostnya yang ngemut nih. Mohon host bisa meng-mute yang lain ya.
Jadi ada 2 strategi yang kita lakukan. Yang pertama adalah edukasi dan promosi, itu kita lakukan melalui media-media yang ada, baik formal maupun informal. Yang kedua adalah memperbaiki akses. Memberi akses di sini adalah mulai dari hulu hingga hilir. Hulu di mana kita tingkatkan produksi pangan lokal tersebut, hilirnya adalah mengenai penguatan industri yang dikelola oleh UMKM yang ada. Yang itu kita lakukan pada hari ini. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana membranding dia, bagaimana memperbaiki kapasitas produksinya. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana membantu memasarkan mereka dengan tren yang sekarang adalah melalui pemasaran online, sehingga marketplace pun kita usahakan di sini. Usaha mikro kecil menengah UMKM Bapak Ibu sekalian menguasai 99,9 pasar industri kita. Namun produk yang dihasilkan seperti kita ketahui masih belum seluruhnya mampu bersaing dengan bebas di pasar bebas, sehingga masih memerlukan berbagai upaya penguatan untuk meningkatkan kualitas, keragaman maupun kontinuitas produk melalui berbagai inovasi dan kreasi. Ditambah lagi kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi membawa dampak pada UMKM, diantaranya menimbulkan masalah penurunan penjualan, kesulitan permodalan, kesulitan bahan baku, ditambahnya distribusi, bahkan terhambatnya distribusi, bahkan beberapa pengusaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu kita juga akan hadirkan dalam kesempatan hari ini adalah dari perbankan, yang tentunya kita harapkan bisa membantu finansial dari kawan-kawan UMKM dan upaya meningkatkan kapasitas. Namun hal ini tentu saja jangan sampai menyurutkan semangat kita mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal. UMKM perlu terus mengembangkan produknya, melakukan branding produk dan strategi pemasaran yang kekinian. Kesuksesan suatu UMKM adalah ketika bisa menciptakan produk yang berkualitas serta memasarkan dengan baik. Di era internet dan masa pandemi saat ini, UMKM bisa melakukan perubahan orientasi dan strategi pemasaran, menggunakan alternatif strategi pemasaran melalui media internet, baik itu e-commerce, membangun marketplace, online shop, dan sebagainya untuk mengenyangkan sayap pemasaran. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya berharap melalui pelatihan yang kita mulai hari ini, UMKM peserta pelatihan akan mengalami peningkatan pengetahuan melalui peningkatan kapasitasnya, menggunakan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu menghasilkan produk yang lebih bersaing. Saya optimis dengan kemampuan dan tekad yang kuat serta kesungguhan usaha para pelaku UMKM, produk pangan lokal yang dihasilkan oleh UMKM akan semakin berkembang dan memiliki daya saing sehingga lokal dapat menjadi daya ungkit penguatan ketahanan pangan nasional, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kejayaan industri pangan lokal di Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Bapak Agung Hendriadi atas paparannya yang ternyata ada harapan besar untuk rekan-rekan sekalian, untuk teman-teman semua bisa terus berkembang, bisa terus memiliki peluang-peluang dari industri pangan. Terima kasih Bapak Agung. Selanjutnya akan saya lanjutkan dari opening speech narasumber ini dari Chief of Operation Officer dari Rumah Siap Kerja. Selanjutnya kita akan coba dengarkan paparan dengan topik penguatan kapasitas SDM pengelola UMKM yang akan dibawakan oleh Bapak Tinton Ardian Putro. Kepada Bapak Tinton Ardian Putro selaku Chief of Operation dari Rumah Siap Kerja, saya persilahkan. Selamat pagi, Mas Aidil. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Selamat pagi, senang sekali saya Tinton Putro, Chief Operating Officer dari Rumah Siap Kerja, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian.
di pagi yang baik ini. Kepada yang terhormat, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Dr. Insinyur Agung Hendriadi M. Engineering, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Insinyur Yasid Taufik MM, Bapak dan Ibu perwakilan 220 UMKM pangan lokal dari seluruh Indonesia. Selamat pagi semuanya. Marilah kita memanjatkan puji syukur pada Tuhan bahwa hari ini kita dapat kesempatan yang baik untuk bertemu bersama. Dan izinkan saya sebagai COO dari Rumah Siap Kerja beberapa kata untuk kita bisa memulai rangkaian dari pelatihan yang akan kita jalankan bersama Mas Aidil juga nanti ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pembukaan rangkaian pelatihan penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola UMKM pangan lokal yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian dan bekerja sama dengan kami dari Rumah Siap Kerja. Kita tahu bahwa UMKM Indonesia saat ini memiliki potensi yang luar biasa besar ya Bapak Ibu. Belum lagi dengan potensi sumber daya alam di tanah air yang kita cintai ini, kekayaan alamnya sangat-sangat berlimpah. Beberapa data yang selalu kita dengar selama ini bahwa UMKM menyerap lebih dari 90%, ada yang mengklaim 95 bahkan sampai 99% tenaga kerja di Indonesia. Artinya UMKM telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari bersama-sama di negeri ini. Namun sayangnya kondisi pandemi ini tentu memukul sedikit banyak dari teman-teman kita di UMKM. Namun demikian kita tidak menyerah, kita tetap melihat beragam peluang yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita menyadari bersama bahwa belum banyak UMKM yang memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki di Indonesia. Oleh karena itulah kami Rumah Siap Kerja bersama dengan Kementerian Pertanian melalui rangkaian pelatihan yang akan kita jalankan bersama, berupaya mendorong potensi-potensi yang dimiliki UMKM. Kekayaan alamnya sudah ada, belum dioptimalkan. Tenaga kerjanya, mentalitas pegawainya, pemilik UMKM-nya, itu juga menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan untuk sama-sama kita perkuat. Jadi menjadi solusi integral, menjadi solusi yang menyeluruh. Bahwa kita perlu mengevaluasi dari segala sisi untuk kemudian bisa menemukan peluang-peluang perbaikan, peluang-peluang penguatan. Dengan demikian, UMKM kita itu menjadi lebih siap. Lebih siap untuk apa? Lebih siap dari memulai bisnisnya, mengembangkan bisnisnya, dan menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Termasuk salah satunya adalah perubahan yang tidak kita harapkan, katakanlah seperti kondisi pandemi yang disusul dengan krisis ekonomi saat ini. Sejatinya UKM itu bagi kami dan saya yakin bagi kita semua adalah penggerak roda perekonomian negara. Ekonomi dibangun dari, oleh, dan untuk rakyat. UMKM kecil saling memperdagangkan produk olahannya, dibeli oleh konsumer yang mungkin konsumernya bekerja di UMKM yang berbeda. Artinya ini kan suatu pola interaksi ekonomi yang dari, oleh, dan untuk kita. Maka dari itu, kita harus memaksimalkan seluruh kapabilitas komponen yang ada untuk menciptakan UMKM Indonesia yang maju dan berdaya saing. Kalau Pak Sandiaga Uno selalu bilang UMKM harus naik kelas. Gitu. Banyak sekali hambatan yang dihadapi UMKM, hambatan pemodalan, hambatan pengembangan produk, hambatan untuk branding dan perluasan pasar, hambatan untuk mendapatkan akses inovasi, teknologi, digitalisasi, penggunaan solusi-solusi alternatif, suka sering ketinggalan, katakanlah begitu. Kami di Rumah Siap Kerja selalu berupaya memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM yang ada di Jakarta pada khususnya. Sebelum pandemi, kami banyak melakukan pelatihan, baik dari hulu ke hilir Bapak Ibu, dari pembuatan produk, makanan, atau UMKM lainnya ya, seperti menjahit dan segala macam, pelatihan penggunaan digital media dan digital marketing, pelatihan dari sisi pengembangan produk, pelatihan inovasi dan kreativitas, yang banyak juga dibantu oleh Mas Aidil. Tentunya menjadi satu perhatian kami supaya seluruh UMKM bisa memiliki kemampuan peningkatan skill yang menyeluruh, mencakup semua bisnis operational bisnisnya, dari marketingnya, dari salesnya, dari financialnya.
Kita juga mendorong UMKM untuk menggunakan pembukuan-pembukuan digital yang saat ini ada, sehingga nggak capek nanti kalau harus bikin pembukuan-pembukuan di akhirnya. Jadi hal-hal semacam inilah yang kami terus dorong di Rumah Siap Kerja, memperlengkapi seluruh UMKM untuk memiliki kemampuan dan memantapkan mereka dalam memasuki persaingan yang jauh lebih ketat saat ini. Di sisi lain, sesuai dengan topik kita hari ini dan didukung oleh Kementerian Pertanian, bahwa masih banyak sekali loh produk-produk olahan UMKM yang berasal dari sumber daya pertanian, ya, sumber daya itu yang perlu bisa dioptimalkan juga. Di sisi lain, kami juga secara organisasi telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan di bidang pertanian maupun perkebunan, bahkan sampai ke penggunaan alat-alat mekanisasi. Jadi artinya ini di sektor pertanian yang hulunya gitu, yang ujungnya. Nah, dengan Bapak Ibu UMKM ini kan di bagian hilirnya ya, yang menggunakan produk-produk hasil pertanian untuk selanjutnya diolah dan dipasarkan. Saya yakin masa depan kita bersama, ketahanan ekonomi kita, ya dari kita sendiri, yang bisa dibangun bersama-sama melalui model bisnis UMKM yang meskipun kecil tapi sebetulnya berbasis pada asas gotong royong yang kita bangun sebagai yang sudah kita miliki, yang sudah jadi darah dan nadinya kita lah gitu ya. Nah, ini menjadi satu potensi yang harus terus dipupuk, dikembangkan, didukung, dan menjadi bagian dari program Kementerian Pertanian. Kami sangat berbahagia bisa berinteraksi dengan 220 UKM binaan Kementerian Pertanian. Dan saya mengucapkan selamat kepada Anda yang terpilih dan selanjutnya bisa mengikuti pelatihan ke depan dengan penuh kalau anak muda bilang excitement begitu, dengan penuh hati yang penuh harapan supaya semakin memantapkan dan meningkatkan kualitas dari pelatihan yang kita punya. Saya yakin biasanya dalam pelatihan-pelatihan dengan UKM seperti ini, pertanyaannya dari A sampai Z itu banyak sekali, karena tipe bisnisnya bisa berbeda-beda, cara jualan suka beda-beda, cara produksi beda-beda, cara mengelola pegawai pun beda-beda, menjadi satu faktor yang cukup seru nanti untuk dibahas bersama-sama dalam pelatihan yang kita akan kerjakan bersama di masa beberapa hari ke depan ini. Selanjutnya, sekali lagi saya meng-highlight bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar. Kita bisa melihat dampaknya dari sisi penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya itu, dari sisi kontribusi terhadap pendapatan daerah, ekonomi di daerah, didukung pula dengan tanah air kita Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Memang belum banyak UMKM yang seperti disampaikan oleh Kementerian Pertanian juga belum terlalu memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki saat ini. Oleh karena itulah Rumah Siap Kerja bersama dengan Kementerian Pertanian melalui rangkaian pelatihan ini berupaya untuk mendorong potensi yang dimiliki UMKM. Mungkin tidak hanya mendorong, tapi juga menyadarkan Bapak Ibu semua sebagai pelaku UMKM bahwa ada banyak sekali potensi yang belum kita lihat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada banyak sekali di era digital ini tools atau teknologi, apps yang membantu kita dalam mengelola bisnis kita secara lebih efisien, sehingga kita bisa mengalokasikan tenaga kerja kita untuk aktivitas-aktivitas lain yang memang dilakukan secara manual. Jangan pakai komen. Bye. Oke, dengan demikian sampailah saya pada bagian penutup ini. Jadi sebagai poin penutup saya menegaskan kembali bahwa kami sangat senang di Rumah Siap Kerja dengan Kementerian Pertanian menyelenggarakan rangkaian pelatihan ini untuk Bapak Ibu semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat-Nya buat kita semua untuk bisa mengikuti pelatihan ini, dan semoga bermanfaat untuk pengembangan, penguatan UKM Bapak Ibu semua, terlebih di masa pandemi dan krisis seperti ini. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain saling mensupport satu sama lain, berbagi ilmu, berbagi kesempatan, berbagi peluang. Dan saya harapkan pelatihan-pelatihan yang akan kita jalankan bersama akan lebih interaktif, lebih efektif, karena
benar-benar nih saat ini kita dihadapkan pada krisis yang sifatnya multidimensional. Artinya diskusi-diskusi yang ada di kelas nanti saya harapkan bisa betul-betul merepresent keadaan yang ada saat ini, dan diskusi yang ada betul-betul bisa menjadi solusi pemecahan masalah, real masalah yang Bapak Ibu hadapi di bisnis Bapak dan Ibu masing-masing. Silahkan pergunakan waktu ini untuk sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya mengeksplor dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Mas Aidil akan sangat banyak terlibat juga dalam pelatihan nanti, dan tentunya bisa membantu Bapak Ibu semua untuk mendapatkan ide, solusi dari permasalahan-permasalahan yang saat ini saya pikir real isunya yang dihadapi oleh semua UKM di Indonesia. Peran penting UKM yang selalu kami highlight, kenapa Rumah Siap Kerja selalu tertarik untuk membantu usaha-usaha kecil, karena kemampuan mereka dalam percepatan, perluasan, penciptaan lapangan kerja. Percepatan, perluasan, penciptaan lapangan kerja. Itu yang sangat kami menjadi salah satu semangat buat kami juga. Kenapa kami memfokuskan kegiatan kami untuk membantu Bapak Ibu yang bergerak di UKM. Tidak hanya di event ini saja, setiap hari banyak sekali teman-teman UKM yang mengikuti pelatihan di Rumah Siap Kerja. Tidak hanya buat mereka yang mencari kerja ya, meningkatkan skill untuk mencari kerja, namun juga untuk mereka yang ingin berbisnis, memulai bisnis, bahkan memiliki visi besar untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja untuk menjadi dampak bagi komunitasnya. Prinsip-prinsip seperti itu menjadi semangat buat kami untuk bisa terus melakukan apa yang kami lakukan dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para pengusaha muda Indonesia. Rumah Siap Kerja sebagai platform inovatif bagi anak muda dan bagi semua orang tentunya, termasuk Bapak Ibu juga, kami selalu bersemangat untuk terus mendukung upaya-upaya yang terkait dengan peningkatan skill anak bangsa. Kami selalu berharap apa yang kami lakukan bisa memberikan dampak tidak hanya bagi Bapak Ibu, tapi buat orang-orang yang bekerja buat Bapak dan Ibu semua. Terlebih untuk komunitas Bapak Ibu, kota, dan Bapak Ibu semua, dan terlebih untuk bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Kita harus memaksimalkan seluruh komponen peluang, potensi yang kita miliki, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, yang sudah ada di tangan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan sekarang. Yang ada, maksudnya seluruh solusi sudah banyak tersedia di aplikasi, apalagi di zaman digital seperti saat ini. Marilah bersama-sama kita meningkatkan kualitas dari pelatihan yang akan kita jalankan bersama. Kami yang menyelenggarakan pelatihan, Bapak Ibu yang semakin meningkatkan efektivitasnya ya, dalam arti bertanya jawab dengan coach-coach dari Rumah Siap Kerja, bawa masalah-masalah realnya dan kita akan pecahkan sama-sama. Itulah yang menjadi esensi kenapa pelatihan ini menjadi bermakna buat kita semua, buat kami dan buat Anda semua. Kita perlu menciptakan UMKM Indonesia yang maju, seperti dengan dan memiliki spirit terus belajar seperti yang kita miliki di Rumah Siap Kerja, belajar, bekerja, dan berdaya. Dan yang kami banggakan dari UMKM adalah memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Kami akan terus membantu Bapak Ibu. Bahkan setelah pelatihan ini, Bapak Ibu bebas boleh datang ke website kami di www.rumahsiapkerja.com. Saya ulangi, rumahsiapkerja.com, di mana Bapak Ibu juga bisa menemukan banyak sekali pelatihan gratis yang kami berikan. Ada juga pelatihan berbayar tentunya. Namun tidak kalah bagus adalah pelatihan-pelatihan gratis yang kami berikan di sana, dari digital marketing dan macam-macam sekali yang saat ini sedang trending. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaannya kepada Rumah Siap Kerja, dan kami benar-benar siap kerja untuk memberikan pelatihan kepada 220 UKM di sini untuk ikut berkontribusi langsung memberikan pelatihan kepada UMKM ini. So, terima kasih Bapak dan Ibu dari Kementerian Pertanian untuk memberikan kami kesempatan ini. Saya berharap kolaborasi ini adalah permulaan dari kolaborasi-kolaborasi selanjutnya antara Kementerian Pertanian dan Rumah Siap Kerja dalam membantu memperkuat UKM, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan skill para pengusaha muda, sehingga menjadi dampak bagi Indonesia. Dan terakhir,
saya ingin mengucapkan kepada seluruh peserta yang akan mengikuti pelatihan UMKM dari Kementerian Pertanian, saya mengucapkan selamat atas kesempatan yang diberikan. Mari lebih proaktif mengikuti sesi-sesi pelatihan yang akan diberikan untuk penguatan UMKM kita, dan pada ujungnya adalah memberdayakan lingkungan dan komunitas kita. Sekian dari saya, salam dari Rumah Siap Kerja di Jakarta. Akan ada teman-teman kami juga yang nanti akan memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu semua. Manfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Tinton Putro, Chief Operating Officer dari Rumah Siap Kerja. Selamat pagi. Kembali ke Mas Aidil. Selamat pagi. Terima kasih banyak Mas Tinton atas paparannya. Nah, itu tadi dari Bapak Tinton Ardian Putro selaku Chief of Operation Officer dari Rumah Siap Kerja terkait penguatan kapasitas SDM ya, untuk bisa rekan-rekan sekalian mengeluarkan potensi terbesarnya, potensi terkuatnya. Biar apa? Biar mendapatkan peluang. Harapan saya dari rekan-rekan Rumah Siap Kerja juga dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah teman-teman UMKM di sini bisa lebih aktif, bisa lebih solutif lagi untuk memecahkan masalah, untuk memiliki strategi, terutama di bidang pemasarannya nanti. Karena harapan kita, rekan-rekan, sekali lagi, kita mau teman-teman sekalian itu bisa naik kelas, yang tidak hanya menjual produk untuk menghidupi diri sendiri, tapi kita bisa menghidupi orang lain. Bagaimana ternyata rekan-rekan semua bisa memiliki peluang untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Selanjutnya akan ada paparan dari Bapak Sandiaga Uno. Namun karena kita masih menunggu beliau hadir, karena beliau masih ada meeting, mohon ditunggu sebentar. Jadi buat rekan-rekan yang tadi minta absensi nih ya, ada absensi, saya akan coba untuk share link absen, di mana rekan-rekan boleh coba untuk klik link yang coba saya share di kolom chatnya ya. Ditunggu sebentar. Nah, karena di sini sudah hadir banyak sekali rekan-rekan dari seluruh Indonesia ya. Nah, tuh ada sudah di-share di kolom chat, boleh tolong diisi terlebih dahulu ya, absensinya sambil kita menunggu kehadiran dari Bapak Sandiaga Uno untuk menyampaikan paparan beliau, untuk menyampaikan pesan-pesan beliau tentang kebijakan diversifikasi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Karena teman-teman semua adalah tonggak, teman-teman semua adalah dasar dari penguatan ekonomi Indonesia terutama. Jadi silahkan sekali lagi rekan-rekan sekalian, boleh tolong dilihat di kolom chatnya. Di situ ada sebuah link untuk bisa diklik dan bisa coba untuk diisi dengan absensinya ya. Silahkan. Sambil juga rekan-rekan sekalian mengisi formulir absensinya. Saya di sini juga akan berbincang dengan beberapa rekan-rekan UMKM, karena tadi sebelum kita mulai pun saya sudah mulai coba untuk berbincang dengan rekan-rekan di sini. Sekarang saya coba untuk panggil, ada Ibu Soimah di sana. Betul ya? Nah, itu ada Ibu Soimah, ada berdua di situ. Halo Ibu, selamat pagi. Mungkin boleh di-unmute biar terdengar suaranya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Dengan Ibu Soimah, betul ya di situ ya, Bu ya? Apa? Dari Halmahera Tengah, bener ya? Nah, secara selamat pagi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Rekan-rekan di sana pasti tetap semangat ya, Mas, tetap semangat ya buat ngikut beberapa pelatihan kita ke depan ya. Oke. Boleh dong disinggung dong, di Halmahera Tengah punya produk apa yang diunggulkan untuk bisa disampaikan ke kita. Silakan kepada Ibu Soimah dan rekan-rekan di Halmahera. Masih belum ada suaranya nih, Bu. Gimana? Adakah suaranya? Masih belum terdengar di kita nih. Mungkin ada gangguan di sana, tools-nya. Coba tes lagi, Bu. Nah, itu udah di-unmute. Wah,
masih belum terdengar Ibu Soimah. Mungkin kalau pakai headset atau bahkan bisa dicopot atau dipasang, boleh, karena kami juga ingin berkenalan ya dari rekan-rekan Kabupaten Halmahera Tengah. Masih belum terdengar juga Ibu, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ya, baik. Baik, Bu Soimah dan rekan-rekan. Ya, tes. Tadi ada suara tuh. Tes, apakah sudah ada suara dari Bu Soimah? Baik, karena masih belum ada suaranya, saya mohon izin untuk saya melipir dulu ya ke rekan-rekan yang lain ya, Bu Soimah, tenang saja. Nanti kita juga nggak akan jauh-jauh, saya akan tetap incer-incer dari rekan-rekan Kabupaten Halmahera Tengah. Saya coba untuk di sini ada Pak Hasan Tidore. Nah, betul ya, di sini ada Bapak Hasan Tidore. Dan rekan-rekan sekalian boleh coba untuk di chat lagi, dicek di kolom chatnya untuk melakukan absensi, ya, untuk melakukan absensi. Oke, nah tadi ada lagi dari, sebentar, saya coba untuk lihat lagi nih dari rekan-rekan sekalian. Ya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Itu Bu Surtini ya? Bener nggak sih? Bener ya Bu ya? Iya. Bu Surtini ya? Iya. Salam kenal Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lokasinya dari mana Ibu Surtini? Kebetulan lagi kota nih Pak. Oh gitu. Baik. Bu, tadi tuh rekan-rekan yang lain sudah sempat memperkenalkan produknya. Dari Bu Surtini sendiri, apa yang memang bisa diperkenalkan ke kita? Saya itu yang utamanya itu cheese stick, kerupuk bakar. Dan lokalnya itu apa tuh, kasih lihat dong. Artistiknya tuh lagi dipegang sama Betran. Oh, ini dipegang sama Betran, luar biasa sekali. Udah ada satu sosok yang kita kenal ya di packaging. Iya. Ini getuk singkongnya ini. Oke, baik, getuk singkong. Lokalnya dia. Getuk singkong, baik. Itu nanti ada bisa macam variasinya ya. Apalagi ternyata tadi udah ada Mas Betrannya ya. Iya. Boleh dong di-share sedikit, Bu Surtini? Semuanya lengkap. Bener. Bu Surtini, mungkin rekan-rekan yang lain juga kepikiran, kok bisa sih Bu Surtini bisa dapat sosok aktris di situ. Kira-kira gimana ceritanya tuh? Ceritanya kan waktu pameran online. Ya. Ada webinar, bintang tamunya Betran, ada salah satunya sama doang. Kebetulan Kepala Sudin itu akhirnya dicicipin sama minta foto dah. Minta foto, tapi izin dulu kan sama Betrannya ya, boleh dipakai ya. Ini Kak Sudin yang minta ini. Dinas yang minta. Iya. Seneng banget dong berarti dong kemarin ya. Iya, alhamdulillah laris manis. Alhamdulillah. Nah, nanti juga bisa nular ya Bu Surtini ke rekan-rekan yang lain ya, insya Allah ya, buat teman-teman semua. Ya. Buat teman-teman semua, kita terus mau mencoba hal-hal baru, kita harus mau coba untuk melihat peluang-peluang baru. Tadi kenapa saya coba untuk ajar ngobrol dengan Bu Surtini, ternyata packagingnya juga cukup bagus. Ada satu tokoh yang memang kita kenal ya, untuk Bu Surtini bisa lampirkan di packagingnya di sana. Sekarang saya coba untuk melipir ke rekan-rekan yang lain. Saya mau coba melipir ke Pak Yazid di situ, M. Yazid di situ. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yazid di sana? Alhamdulillah, ini dari Nganjuk, Jawa Timur, Bapak. Dari Nganjuk, Jawa Timur. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak Yazid. Pak Yazid, terima kasih. Gimana Pak? Terima kasih sudah ikut gabung di sini. Senang sekali. Kita ketemu sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke apa ini Pak? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah.
Pak, tadi saya habis tanya-tanya ke beberapa rekan-rekan sekalian tentang produk-produk unggulannya dari Pak Yazid sendiri. Silahkan coba di-share ke kita. Oke, alhamdulillah karena di Nganjuk ini potensi daerah adalah bawang merah, Bapak. Bawang merah. Oh iya, Iya, jadi bawang merah kami olah menjadi beberapa produk olahan, mulai dari bawang merah goreng. Ada bawang merah goreng. Terus kita juga punya cookies bawang merah. Gimana? Ada cookies bawang merah. Cookies? Cookies bawang merah. Bawang Monggo merah? kalau ke Nganjuk monggo mampir atau kita kirim aja nanti. Yo, coba dikasih lihat dong ke ininya Pak, ke kameranya. Nah ini. Cookies bawang merah. Jujur saya penasaran rasanya seperti apa itu Pak? Waduh, rasanya kalau orang bilang ada sensasinya bawang merahnya ini harum dan gurih. Unik sekali. Berarti ada Dan juga berbagai punya macam nastar variasi bawang ya merah, Pak, Bapak. dari bahan baku bawang merah ini variasinya beragam berarti ya? Gih, ini ada nastar bawang merah, Bapak. Ada nastar bawang merah. Nastar bawang merah, baik. Izin Pak Aidil, kalau bisa jangan dari kemasannya aja, dalam apanya isinya dipertunjukkan, jadi kami lihat. Isinya dibuka Pak Yazid biar kelihatan sama teman-teman yang lain. Disampaikan dari Bu Siti. Saya Bu Siti dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan mendampingin WAR pelaku UKM kami. Terima kasih. Pak Yazid ada request karena kita juga penasaran. Bu Siti penasaran, saya pun penasaran. Penasaran. Karena apa? Karena saya suka sebenarnya nyemilin bawang merah goreng, tapi kalau cookiesnya ini gimana sih rasanya? Kemudian Pak Yazid, tampilannya itu gimana? Tolong Pak Yazid, kami penasaran. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Sama ini. Kalau perlu dikirim. Iya, kalau perlu dikirim, benar. Ya ini seperti ini bentuknya. Baik. Apa itu Pak? Ininya brandnya Wong. Kurang jelas, nggak gitu nampak. Oh, habis ini tak kirimin aja nanti alamat. Kalau gitu kami dari Kota Medan daftar supaya dapat kiriman dari Nganjuk. Pasti ini rasanya kemarin sama jangan duluan, saya juga mau. Iya, benar. Boleh dikirimi alamat, langsung saya kirim nanti. Oke, kami Pak Aidil kita kirim alamatnya masing-masing ya. Ya boleh. Bapak kita juga mengembangkan yang namanya Bangle. Bangle itu Pak. Kalau selama ini abon lele kita. Cuman kita kombinasi dengan bawang merah, jadi rasanya lebih ada sensasi kriuk-kriuknya. Jadi kita punya Bangle ini, bawang merah lele. Bangle itu bawang merah lele. Luar biasa. Iya, abon Bangle Bu. Bisa menyerap banyak lapangan kerja juga di situ Pak ya. Alhamdulillah ya Pak Yazid ya. Alhamdulillah. Kalau rasanya kalau abon biasa kan mungkin sudah biasa Bu ya, abon. Ada abon sapi, abon ikan dan sebagainya. Tapi kalau sudah di mix dengan bawang merah, rasanya akan menjadi beda. Kemarin boleh, saya minta alamat nanti tak kirim satu-satu semua nanti. Jadi alhamdulillah di Nganjuk ini karena potensinya bawang merah, akhirnya kita olah menjadi beberapa produk olahan Ibu. Jadi ada bawang merah goreng, ada cookies bawang merah yang tadi, ada nastar, sama sekarang saya ciptakan Bangle, abon bawang merah lele gitu. Penasaran Pak jadinya. Ya Mas Aidil penasaran nggak? Penasaran Bu, makanya Bu, aku ngebayangin. Penasaran. Pak Yazid, nah kalau membuat produknya ini Pak, apakah bekerja sama dengan akademisi Pak? Kalau sementara risetnya kita sering dijadikan tempat. Pak Yazid, risetnya tuh gimana sampai akhirnya nemuin, oh ini rasanya nih cocok, ini bisa dijual, ini memang ternyata bisa bikin nambah daya saing gitu loh Pak. Jadi gini Pak, awalnya karena kita melihat potensi daerah aja. Kalau selama ini kalau lagi panen raya, bawang merah itu kan dijual sangat murah, sampai harga Rp5.000 Pak. Iya. Makanya coba kita memberikan pemberdayaan ke masyarakat, ke petani untuk membuat sesuatu olahan, termasuk
kalau kemarin hanya sekedar bawang merah goreng kan sudah biasa, Bu. Akhirnya kita coba menginovasi, kita buat camilan, kudapan supaya bawang merah ini bisa dinikmati di waktu santai, lihat TV, disuguhkan di saat Lebaran. Akhirnya kita ciptakan yang namanya cookies bawang merah, Ibu. Terus kita ciptakan lagi bawang merah. Insya Allah. Ada pelatihan-pelatihannya, Pak? Iya, Pak. Ada pelatihan-pelatihannya. Ada pelatihan-pelatihannya. Nah, bahkan kita sendiri yang ngasih pelatihan, Ibu. Kita UKM yang ngasih pelatihan ke desa-desa malahan. Iya. Wah, itu luar biasa, Pak Yazid. Produknya nampak kan. Bahkan kemarin, Ibu. Iya. Iya, Pak Aidil. Kemarin kita ampas tahu kita buat brownies. Ampas tahu kita buat brownies. Iya. Ampas bawang merah. Iya, jadi kita kemarin ada yang pengolahan tahu, akhirnya kita buat terakhir ampasnya itu kita buat brownies. Ternyata alhamdulillah bagus sekali dengan berbagai toppingnya itu. Ya. Sepertinya kan Pak Aidil ini, sepertinya Pak Aidil, Pak Yazid dari Nganjuk ini banyak ide-ide yang memanfaatkan, ya kan, hasil dari daerah yang biasanya kita boleh kita buang, selama ini kita buang, tapi dibikin inovasi-inovasi terbaru. Selalu dengan Pak Yazid ya, Nganjuk. Siap. Tapi Pak Yazid izinlah nanti kami bolehlah ilmu-ilmunya ya. Boleh nanti. Bolehlah kapan hari kita nanti sharing-sharing bareng. Terima kasih Pak Yazid. Terima kasih Pak Aidil. Terima kasih Ibu yang cantik. Aku sekalian mau nanya, ini dikirim-kirim paling jauh nyampe mana ya? Kalau ya pemasarannya, benar. Jadi sebelum pandemi corona kita sudah sampai di sana untuk pasar modernnya. Itu yang bawang merah, Ibu. Terus yang untuk yang kudapannya kita kemarin hanya reseller yang di Jakarta aja. Reseller kecil-kecilan, nggih. Insya Allah dengan pelatihan dari Kementan juga SK lebih luas lagi ya Pak, yang kenal, yang tahu tadi brownies bawang merah, mulai dari tadi ada nastar, cookiesnya itu loh, aku nggak kebayang loh itu Pak. Ini Mbak Saidil, setelah saya buka harumnya terasa, mungkin di sana bau harumnya terasa di sana mungkin. Baik, terima kasih banyak untuk inspirasinya pagi ini ya Pak. Menjadi masukan juga untuk rekan-rekan UMKM yang lain, mengembangkan potensi lokal ya Pak Yazid ya. Iya, kami kita juga mau belajar banyak dengan teman-teman yang luar biasa ini, yang di grup ini. Iya, amin. Terima kasih banyak Pak Yazid. Iya, amin. Terima kasih. Cerita dari Pak Yazid dengan bawang merahnya yang bisa macam-macam jadinya teman-teman. Ternyata bawang merah nggak cuma bawang goreng aja, kan sejauh ini ya udah bawang merah kita bikin bawang goreng. Ternyata bisa buat cemilan ya, cemilan selain bawang goreng. Pak Yazid sekali lagi terima kasih banyak informasinya ya. Pak Yazid tuh udah ada yang minta nomor WA tuh Pak di kolom chat Pak, jadi tolong segera dijawab. Saya kirim nomor WA nomor Siap. Pak Aidil, boleh kasih masukan? Silakan Ibu. Bagaimana kalau kita ini dibikin grup? Ya kan, jadi grup itu kita bisa saling sharing, ada informasi yang berguna yang bisa mendukung UMKM kita, yang bisa mendukung dinas kita supaya UMKM kita terus bangkit. Baik. Setuju ya. Setuju ya? Setuju semua ya? Jempolnya dong, kasih lihat jempolnya dong kalau setuju sama Bu Siti dong. Jempol 2. Jempol 2 ini yang satunya. Bu Siti juga rekan-rekan yang lain, rekan-rekan yang lain. Jadi di hari ini setelah nanti sesi Pak Sandiaga Uno, kita akan rehat sejenak terus untuk langsung ikut pelatihan. Nah, di pelatihan itu Bu Siti juga rekan-rekan yang lain kita sudah menyiapkan grupnya. Nah, nanti bisa coba untuk bercengkrama di sana, kita saling sosialisasi, juga kita saling sharing kira-kira produk kita itu apa, bagaimana cara risetnya, bagaimana cara pemasarannya,
bagaimana strategi-strategi dari kemasan, bagaimana ternyata kita melakukan branding dan sebagainya. Insya Allah selama 2 minggu ke depan, totalnya ada 8 hari kita akan belajar sama-sama. Nanti beberapa dari rekan-rekan juga akan ketemu saya. Kita akan bahas banyak hal. Jadi harapan saya, rekan-rekan semua bisa saling interaktif nanti saat sesi pelatihan ini juga berjalan seperti itu, ya. Jadi harapan saya kita bisa coba lebih high class dengan produk-produk yang luar biasa. Nah, sebentar lagi Pak Sandiaga Uno akan hadir, tapi saya masih gatel nih mau ngobrol sama rekan-rekan di sini. Di sini tadi ada gimana ya, tadi sudah saya, ini kayaknya ada yang brownies juga nih. Coba saya pin dulu. Ada Bu Arin dari Wonogiri, brownies tiwul. Nah, boleh di open mic-nya Bu Arin, biar terdengar suaranya. Assalamualaikum Ibu Arin dari Wonogiri. Bisa Bu di unmute suaranya? Nah, di tombol yang, nah itu udah. Tapi fotonya nggak kelihatan, Bu. Videonya nggak kelihatan. Boleh tolong ditampilkan. Nah, Assalamualaikum Ibu Arin. Apakah ada suaranya di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Semoga sehat. Bu Arin sehat di sana ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa tadi saya panggil Bu Arin? Karena sebelumnya ngobrol sama Pak Yazid ada brownies bawang merah. Terus akhirnya aku melihat juga di sini ada brownies tiwul. Brownies tiwul. Dari Bu Arin di Wonogiri, apakah ada produk unggulan yang bisa disampaikan ke kita? Silakan Bu Arin. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Wonogiri, kita gaplek ya terkenalnya. Kita ini produk kita menggali potensi asli dari Wonogiri yang banyak gapleknya. Jadi kita bikin brownies tepung gaplek, Pak. Tepung gaplek. Makanya kita namakan brownies tiwul. Kan kalau biasanya itu masyarakat sini cuma makan tiwulnya bikin nasi gitu ya. Tapi akhirnya akhirnya kita berinovasi bagaimana tiwul itu bisa dikonsumsi untuk semua kalangan. Akhirnya juga brownies tiwul, Pak. Luar biasa. Bahannya murni 100% dari tepung gaplek. Tepung gaplek. Lagi-lagi ya, ini adalah inovasi yang melihat potensi lokal ya berarti ya, dari Wonogiri sendiri ya Bu Arin berarti itu ya? Ya. Luar biasa. Tadi udah nanya-nanya juga ke Pak Yazid tentang pemasaran. Kalau cara pemasarannya Bu Arin dengan brownies tiwulnya ini, seperti apa Bu selama ini? Selama ini kita ada di outlet, rumah ada di kita, kemudian kita titip-titip untuk oleh-oleh di swalayan-swalayan yang ada di sini, Pak. Terus kemudian kita seller juga, Go juga, Pak. Kita lewat FB, grup, sementara Oke. Siap. Nanti selama pelatihan kita juga akan belajar bagaimana online-nya ya. Asik, seru nih nanti nih bareng sama teman-teman semua. Bu Arin, terima kasih banyak atas informasinya ya, atas inovasi juga yang luar biasa dari Wonogiri. Terima kasih banyak. Saya mau geser ke teman-teman yang lain nih. Di sini ada, tadi ini ada yang tiba-tiba langsung chat, Mas, aku dong. Di sini ada Bu Nunung. Bu Nunung ini dari Sulsel, dari Sulawesi Selatan, dari Goa, ya, punya produk Krikol namanya. Krikol. Nah, Bu Nunung ada di sini? Halo, dengan Bu Nunung? Gimana, Bu Nunung? Apakah bisa ada suara atau bisa di open cam-nya biar kita bisa lihat sama-sama? Krikol namanya, keripik kol. Wah, dari Sulawesi Selatan. Perwakilan Zayani Chips. Wah. Halo, Bu Nunung. Apakah standby di sini? Nah, itu. Yang dari Jayapura. Belum disapa. Ya, kena ini.
Gimana Bu Nunung, ada suaranya di sana? Iya ada. Iya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya di Goa? Bener di Goa berarti sekarang? Iya. Di Goa, baik. Istri saya dari Selayar. Oh. Di bawah, jadi ya tetangga-tetangga kita. Baik, tadi udah di chat ya. Produknya ada Krikol. Kok bisa bikin Krikol? Dapat idenya tuh dari mana, Bu Nunung? Oh, iya, ini idenya berawal dari naik turunnya harga dari sayur kol, sehingga kami merasa prihatin terhadap sayur kol. Jadi kami berinovasi, berusaha mencari inovasi sesuatu tentang kol, dan kami menemukan salah satunya itu keripik. Ini. Keripik kol itu ya? Ya. Oke, berarti ada keripik-keripik yang lain juga, atau memang fokusnya hanya di kolnya saja? Kami belum mencoba untuk produk lain, kami hanya fokus ke kolnya saja dulu. Baik, pemasarannya gimana selama ini, Bu Nunung? Alhamdulillah lancar, dan peminatnya lumayan banyak. Selama didistribusikan itu membludak Oke, berarti udah nyampe keluar Goa ya harusnya ya? Iya, sudah keluar sampai di Jakarta, ada ke Bogor. Oke, udah nyampe di sini, berarti nanti saya bisa cari ini keripik kol ini. Baik, Bu Nunung, terima kasih banyak atas infonya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, di sini juga masih ada rekan-rekan yang lain. Tadi ada dari Sulawesi Selatan, dari Goa. Terus di sini ada Pak Apudong, tenang. Nanti kita akan diskusi banyak di grup. Tapi sambil nunggu juga Pak Sandiaga yang memang sebentar lagi akan hadir. Di sini ada Ibu Nur Fitria dari Riau. Boleh, Bong, kalau emang ada Bu Nur Fitria dari Riau yang memang standby di sini. Iya, ada Pak. produknya namanya soto mie sagu. Bener ya, Bu? Iya. Jadi dari pangan lokal itu mie-nya, Pak. Oh, gitu. Iya. Mana nih? Nah, ini dia wajahnya. Ibu Nur Fitria dari Riau. Rumah Miso. Ini lagi di lokasi nih berarti Bu Nur Fitria. Ya, lagi di ini toko taninya, Pak. Oh, oke. Mie-nya dari sagu. Ya. Berarti dibuat di situ juga. Tidak, Pak. Ini kebetulan kita kan setiap hari Selasa ngisi di toko tani ini untuk jualan pangan lokal. Oh, baik. Ini katanya ada somai sagu juga. Ya, iya. Baik. Pemasarannya gimana selama ini, Bu Nur Fitria? Alhamdulillah, Pak. Kita kan via online ya, sama pakai aplikasi GoFood dan GrabFood. Dan alhamdulillah penjualan bagus. Sejauh ini dari online juga banyak ya berarti ya Bu Fitria? Iya, banyak. Jadi kita pemasarannya pakai online, Pak. Udah sekarang pakai online, sudah berjalan. Nanti akan coba saya bantu biar lebih maksimal lagi online-nya. Begitu ya Bu Fitri ya? Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya saya mau panggil nih rekan-rekan sekalian yang produknya tadi kan disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa harapan dari kami, harapan dari Kementan, harapan dari Rumah Siap Kerja adalah rekan-rekan sekalian bisa membuat sebuah produk yang itu misalnya olahan dari sumber bahan-bahan lokal dengan sumber karbohidrat, singkong, sagu nih kan lalu ada jagung, talas, kentang, pisang, dan mungkin ini kan tadi ada nih dari mie sagu. Wah, mie sagu tadi ada tuh dari sagu. Rekan-rekan, jadi gimana cara konsumsinya? Konsumsinya tinggal basahin aja langsung di 10 menit. Langsung aja tuh ya? Ya. Dari Bu Siti ya? Dingin langsung dikukus 10 menit. Kebetulan Pak Sandi pernah ke sini. Pernah ke situ, Bapak? Nah. Apa kata beliau? Seneng pas nemu yang durian. Iya. Rasanya ada macam-macam. Ada 14 varian, Pak.
14 varian. Saya mau tes nih, Bu Siti apal nggak tuh dengan variannya ada 14? Oh dong. Coba. Rasa stroberi, nano, gula Jawa, ori, pandan, kopi madu, ungu, durian, lagi. coklat, ada semua Pak. Oh iya, oke, baik deh. Bu Siti sukses untuk produknya. Nanti coba kita ngobrol lagi di grup. Terima kasih banyak Bu Maria. Karena saya geser dulu nih ke teman-teman yang lain. Tadi ini ada Ketpang Halstang, benar nggak ya? Iya, halo. Benar ya? Halo Ibu, salam kenal. Saya Aidil. Dengan Ibu siapa? Ya, saya dari Ketpang Halstang. Mas Ya, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ida Fitri. Ibu Safitri, produknya apa nih Bu? Boleh dong di-share. Iya. Terima Pak Aidil. Halo. Ya, Bu. Ya. Dari Hambarannya tadi yang suaranya nggak kedengaran dari Halteng. Oh iya, benar. Ini yang bertiga tadi. Iya, dari kamera. Akhirnya saya bisa mendengar suaranya. Dan ya, di situ produk unggulannya apa tuh, Bu? Ada produk unggulan yang bisa dikasih lihat ke kita dari Halmahera? Ini ada tepung pisang, Pak. Kita ada tepung pisang. Tepung pisang. Itu biasanya buat apa? Baik. Apakah sudah keluar? Harusnya sih udah keluar dari Halmahera ya. Maksudnya produknya tuh udah dinikmati di luar dari Halmahera ya, pastinya ya Bu ya. Nah iya. Ya. Sepertinya ada gangguan sinyal juga nih. Mungkin suara saya nggak kedengeran atau bahkan suara Bu Safitri nggak kedengeran. Tapi iya, keren banget. Saya senang sekali dengan itu produknya. Tepung. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak di grup. Jadi saya harap rekan-rekan semua nanti saat sudah punya grup, jangan live ya, jangan live dari grupnya biar kita bisa saling silaturahmi sama-sama, biar kita bisa saling cerita dan belajar sama-sama. Bu Safitri dan rekan-rekan Halmahera, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk produknya. Saya geser lagi nih. Saya geser lagi. Jadi ada beberapa teman-teman. Oke, di sini ada Bu Yusniar. Bu Yusniar ada di sini kan Bu Yusniar? Ada Bu Yusniar di sini dengan produknya adalah keripik daun singkong. Gimana? Karena masih belum muncul Bu Yusniar di sini, aku ke ini aja. Ke Bu Zuhrifa. Iya. Benar ya Bu Zuhrifa ya? Halo. Selamat pagi. Nah, itu tadi udah ada Bu Yusniar. Bu Zuhrifa nanti sebentar saya melipir ke Bu Yusniar dulu di sini. Bu Yusniar gimana kabarnya di sana? Selamat pagi. Ya, saya selamat pagi. Sehat Bu ya? Ya Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Lokasinya di mana Ibu? Kabupaten Batubara, Pak. Ya, tadi kan di-mention tuh produknya ada keripik daun singkong, bener ya Bu Yusniar ya? Halo. Halo? Ya Bu? Ya Pak. Produknya tadi udah ada ya? Ini karena ada gangguan sinyal atau bahkan ya? Keripik daun ubi plus kincong, Pak. Keripik daun ubi plus singkong, baik. Ya. Baik. Pemasarannya udah nyampe mana nih Bu Yusniar? Pemanfaatnya itulah Pak, karena banyak di sekitar rumah gitu kan Pak. Kami itu karena banyak, jadi kalau untuk sayur aja mungkin berlebihan Pak, gitu kan. Jadi kami buat dengan olahan berbagai inovasi untuk
untuk cemilan gitulah Pak. Baik, untuk cemilan. Sukses selalu untuk produknya. Saya akan belajar banyak juga dari Bu Susiar nantinya. Tolong nanti dibagi-bagi ilmunya ya Bu ya ke teman-teman yang lain ya. Pak, thank you Pak. Yuk. Terima kasih banyak. Nah, tadi aku juga ngobrol-ngobrol sama Bu Zuhrifa yang cantik di sana. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo Pak. Ya, Waalaikumsalam. Kami dari Fanana Group Lampung. Fanana Group Lampung, langsung aja deh, coba boleh cerita Olahan Fanana kami Group itu produknya macam-macam, apa? Pak. Ada dari pisang, dari singkong, dari ubi ungu. Di ungu, macam-macam ya itu ya. Dikirimnya udah nyampe mana aja nih Fanana Group ini? Alhamdulillah di sekitaran Provinsi Lampung dan beberapa di Pulau Jawa. Dan beberapa di Pulau Jawa. Nanti semakin luas lagi ya Bu Rifa ya, insya Allah ya. Produk kami ada tiwul ini, tiwul. Ya, ada yang hitam dan ada yang putih. Kemudian ada tepung moka, tepung moka. Yang tepung moka itu kita olah jadi ini ada kue kering tepung mokap nih, kue kering kacang. Kue kering kacang, luar biasa. Nanti itu ada stikernya juga ya, biar bisa dikenal ya Bu ya, si kue-kuenya tuh ya. Ini baru mau launching besok dengan Ibu Gubernur Pak. Baru mau launching dengan Ibu Gubernur, semoga lancar-lancar besok ya launchingnya ya. Ini juga ada dari tepung nih, risoles nih. Risoles. Oke. Ya Pak ya. Kemudian ada keripik pisang Pak. Nih, keripik pisang. Nah, ini nih. Fanana, rasanya keras. Packagingnya kayaknya berubah ya. Sebelumnya nih pasti belum ini nih. Ini pasti baru nih packagingnya nih. Iya, baru ini yang begini. Packagingnya baru. Baik. Ada dua nih. Ada dua macam. Tergantung pilihan konsumen. Oke, ada pilihannya. Bu, satu lagi Pak. Bu Rifa, terima kasih banyak. Apa lagi ini tuh? Ini keripik ubi ungu. Keripik ubi ungu. Oke. Tapi baik. Ada wujudnya. Silakan disimpan dulu. Iya, siap. Terima kasih banyak Bu Zurifa atas informasi dari Lampung ya. Dari banyak. Iya. Ada variasi dari produknya banyak sekali. Nanti coba untuk kita maksimalkan keseluruhan dari produknya agar bisa memperlihatkan potensi-potensi yang lebih luar biasa. Saya mau izin dulu untuk saya melihat di peserta apakah Bapak Sandiaga Uno sudah hadir, karena kita ditunggu sebentar. Mau ditunggu sebentar. Oh iya, untuk rekan-rekan sekalian, jika memang tadi masih belum absen, ya, coba dicek di chat, di kolom chat itu ada apa namanya, link untuk absensi, ada link untuk absensi. Jika memang masih belum, coba saya untuk share kembali, ya, di mana rekan-rekan semua bisa tolong melampirkan atau bahkan isi absensinya di situ, ya. Sebentar, Iwan. Oke. Nah, Bapak Sandiaga Uno sebentar lagi akan hadir untuk bisa memberikan paparan terkait di sini adalah topiknya kebijakan diversifikasi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Di mana rekan-rekan semua tadi ada berbagai macam jenis produk, ada berbagai macam pilihan di mana bisa mendukung dan mengeluarkan tadi bisa dibilang potensi-potensi luar biasa dari pangan lokal yang cuma itu aja, tapi kita bisa lebih berdaya, ya, bisa lebih berdaya, bisa lebih sukses lagi nantinya dengan rekan-rekan sekalian. Ini ada, masih ada yang bertanya terkait link absensi, sudah saya kirim kembali di kolom chat, boleh tolong dicek ya, silahkan diklik dan bisa diisi. Bagi yang sudah mengisi form absensinya, boleh
standby dulu, tunggu dulu sebentar, jadi nggak perlu untuk diisi lagi. Jadi ini hanya khusus untuk rekan-rekan semua yang ternyata masih belum mengisi form dari absensinya, seperti itu. Ya, sebentar lagi akan dimulai paparan dari Bapak Sandiaga Uno. Beliau sedang mempersiapkan dirinya, ya, semangatnya untuk bisa dibagikan, untuk bisa ditransfer kepada rekan-rekan sekalian. Ada hal unik yang terus Pak Sandiaga Uno sampaikan terkait UMKM naik kelas, ya. UMKM naik kelas itu maksudnya seperti apa? UMKM yang ternyata tidak hanya mandiri, tapi bisa berbagi. Berbaginya berbagi apa? Berbagi pengalaman, berbagi pelajaran, bahkan juga berbagi peluang-peluang pekerjaan. Di mana bukan hanya untuk, sekali lagi, untuk menghidupi diri sendiri, tapi kita membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kita ajak anak-anak muda, kita ajak mereka-mereka yang ternyata memiliki potensi juga luar biasa di dunia digital untuk membantu produk-produknya kita. Tadi kan produk unggulannya udah banyak sekali, ada berbagai macam variasinya. Rasanya sayang jika memang terlambat untuk diperkenalkan. Apalagi di era digital sekarang, rekan-rekan semua rasanya sangat mudah untuk bisa ditemukan. PR-nya biasanya adalah ketidaktahuan atau bahkan kurangnya sosialisasi terkait penggunaan beberapa aplikasi, gitu kan. Iya Mas, aku nggak tahu nih, ternyata ini bisa ditemuin di Google ya, ini ternyata bisa ditemuin di sini ya, dan seterusnya. Itu yang nanti akan coba kita bahas selama pelatihan berlangsung, Sekaligus mungkin buat gambaran rekan-rekan sekalian, Mas, apa aja sih yang memang nanti akan dibahas? Topik pertama di hari ini, rekan-rekan semua kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai kualitas atau bahkan mutu dari pangan lokal. Setelah itu besok akan ngebahas masalah prosedur, ya. Selanjutnya kita ngomong tentang strategi yang cocok. Lalu ada tentang manajemen keuangan bagi rekan-rekan UMKM sekalian. Di minggu depan kita ngomongin pemasaran. Totally ngomongin pemasaran. Bagaimana rekan-rekan semua bisa lebih mudah tadi ditemukan, bagaimana pelayanan yang baik itu harusnya, dan ya berbagai macam hal lain. Endingnya adalah bisa mendapatkan branding yang sesuai dengan brand, dengan merek yang memang ingin dibangun. Itu seperti apa. Karena nanti rekan-rekan semua tidak hanya duduk diam, akan ada lembar kerja yang nanti bisa dicoret-coret, boleh pakai kertas dan pulpennya sendiri yang sudah dipersiapkan. Sebentar di sini saya coba untuk cek kembali apakah beliau sudah hadir. Sekali lagi Bapak Sandiaga Uno di sini akan menyampaikan hal-hal terkait kebijakan atau bahkan terkait potensi diversifikasi pangan lokal. Biar apa? Biar mewujudkan ketahanan pangan nasional. Seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, saya sampaikan dan nggak bosen-bosen bahwa yakinkan dirinya bahwa teman-teman adalah pilar utama dari industri pangan, ya, dari industri pangan untuk bisa untuk bisa lebih berkembang kembali, lebih bertumbuh kembali, ya. Nah, di sini jika memang rekan-rekan ada, mungkin udah ada berbagai macam daerah ya, dari barat ke timur, dari rekan-rekan tadi ada yang dari Medan, juga ada dari Sulawesi Selatan, tadi juga ada yang dari Sorong. Lalu kita lihat, nah di sini ada aneka olahan ikan dari Sulawesi Utara. Ya, aneka olahan ikan dari Sulawesi Utara. Mungkin boleh coba untuk kita ngobrol-ngobrol singkat lagi ya. Di sini ada dari Frozen Sales. Entah apakah masih standby di sini. Jika memang masih standby di sini, mungkin boleh coba untuk buka mic atau bahkan buka videonya biar kita bisa lihat sama-sama seperti apa aneka olahan ikan yang memang dibuat oleh rekan-rekan dari Sulawesi Utara. Sambil kita juga masih menunggu kehadiran Bapak Sandiaga Uno ya untuk bisa memberikan keynote speech di opening ceremony pada pagi hari ini. Bagaimana kira-kira, adakah dari Frozen Sis untuk standby ya? Bisa standby di sini.
seperti itu. Jika memang masih belum ada, ya, jika memang masih belum ada, di sini mungkin ada rekan-rekan dari, ini banyaknya perwakilan rekan-rekan ini, ada yang dari Papua tadi saya bilang, ada yang dari Bali tadi. Lalu juga di sini coba saya cek lagi di kolom chat. Ada, nah ini juga ada pertanyaan nih. Tempoyak itu apa? Tadi ada yang nanya, tempoyak itu apa? Dari UMKM Capcus dengan produknya stik tempoyak ubi ungu. Nah, jika memang ada di sini, mungkin boleh coba untuk di open mic dan open videonya. Ini Pak, dari Sumatera Utara, dari Serdang. Dari Sumatera Utara. Salam kenal Ibu. Ya. Produknya apa tuh Bu? Ini stik dari berbagai olahan buah, Pak. Ini ada stik ubi ungu, ini ada stik labu kuning, kemudian ini ada stik buah bit. Baik, ada berbagai macam variasinya ya Bu ya? Iya. Dipasarkannya sudah sampai mana tuh Bu kalau boleh tahu? Ini seputaran dari Serdang ya, di Bandara Kuala Namu, kemudian di Haling, kemudian di rumah oleh-oleh juga. Baik. Terima kasih banyak Ibu Suryani atas pemaparan produknya. Semoga nanti kita pelatihan lainnya. Saya baru saja mendapat informasi bahwa Bapak Sandiaga Uno sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Sandiaga Uno, ya, untuk pembahasan topik kebijakan diversifikasi pangan lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, ya. Bapak Sandiaga Uno sudah hadir di sini. Beliau akan memberikan paparan untuk bisa mengembangkan kembali rekan-rekan sekalian apa-apa saja sih pangan-pangan lokal yang bisa coba untuk kita olah agar bisa siap saing akhirnya. Seperti itu. Apakah Bapak Sandiaga Uno sudah hadir di sini? Sudah dong, sudah dari tadi, Bro. Nah, kan. Dari tadi, Bro. Semoga sehat selalu, Pak. Oh iya, kali ya saya. Di antara 169 partisipan. Benar. Pak Sandiaga Baik, Uno, dari tadi udah ditungguin. Kabar baik. Sudah ditungguin. Buat Bang. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Sandiaga. Waalaikumsalam. Bayu, kawan Pak Sandiaga. Hadir, nggih. Wong Bayu. Assalamualaikum Pak Uno. Sehat selalu. Sukses ya Pak. Assalamualaikum Pak Sandiaga Uno dari Sulawesi Selatan. Wah. Ewako. Assalamualaikum Pak Sandiaga Uno. Riau hadir Pak, Riau hadir. Selamat Ratu Ke. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Ya. Banyak sekali sapaan, banyak sekali hadir untuk Bapak Sandiaga Uno. Namun, sekali lagi saya sampaikan, karena waktu dari Bapak juga terbatas, saya akan langsung memberikan waktunya kepada Bapak Dr. Sandiaga Uno untuk memberikan paparannya terkait diversifikasi pangan untuk bisa meningkatkan pangan lokal. Silakan, Bapak. Ya, Mas Aldi, apa kabar semuanya? Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Salam hormat penuh semangat. Hari ini saya ingin berterima kasih kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan. Bapak Sandiaga
Ya, mohon maaf. Tolong di-mute dulu. Masih kena mute tuh, Pak. Bicara Pindes ya? Jangan, Bang. Bicara aja, Bang. Oh. Bicara aja. Struggling, Agri struggling. Siang. Ya, selamat siang. Mudah-mudahan kita bisa sebentar di-mute dulu sebentar mikrofon dari ibu-ibu. Saya nggak lebih dari 7 menit akan menyampaikan materi. Hari ini saya ingin menyapa Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan, Dr. Insinyur Agung Hendriadi M. Engineering, yang saya banggakan Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bapak Insinyur Yazid Taufik MM, Bapak Ibu perwakilan 220 UMKM pangan lokal dari seluruh Indonesia. Semangat! Hari ini segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga untuk semua yang hadir pada acara pembukaan rangkaian pelatihan penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola UMKM pangan lokal oleh Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan Rumah Siap Kerja. UMKM Indonesia saat ini memiliki potensi yang luar biasa baik. Dari tanah air kita memiliki kekayaan alam yang melimpah. Perlu lebih banyak UMKM seperti ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah air kita tercinta. Dengan begitu kami di Rumah Siap Kerja bersama dengan Kementerian Pertanian melalui rangkaian pelatihan berupaya untuk mendorong potensi-potensi yang dimiliki oleh UMKM. Karena peran terpenting UMKM adalah pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Maka itu saya tadi senang banget sudah menyapa mulai dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan seluruh wilayah Nusantara, bahwa kita harus maksimalkan kapabilitas seluruh komponen untuk menciptakan UMKM Indonesia yang maju dan berdaya saing. Terima kasih juga kepada Kementerian Pertanian RI yang telah memberikan kepercayaan kepada Rumah Siap Kerja untuk ikut berkontribusi langsung memberikan pelatihan kepada UMKM Indonesia. UMKM ini adalah penyumbang lapangan kerja terbanyak di Indonesia. Dan sektor pertanian, alhamdulillah ini sektor pertanian bertumbuh di tengah pandemi dan keterpurukan ekonomi. Sektor pertanian juga penyumbang lapangan pekerjaan yang luar biasa besarnya. Maka saya berharap kolaborasi ini adalah permulaan kolaborasi selanjutnya antara Kementerian Pertanian dan Rumah Siap Kerja dalam membantu memperkuat UMKM dan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada MC dan saya siap untuk melanjutkan memberikan pemaparan materi slide ini jika diperkenankan oleh Bapak MC kita. Terima kasih Silakan, banyak. MC. Terima kasih banyak Pak Sandiaga Uno atas pembukaannya, atas semangatnya, harapannya agar SDM kita siap saing dan bisa coba untuk terus mengembangkan pangan-pangan lokal. Karena dari Bapak Sandiaga Uno sudah mempersiapkan nih paparan, saya harap rekan-rekan sekalian sekali lagi tolong di-mute untuk bisa memperhatikan, untuk bisa melihat dengan seksama pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno. Kepada Bapak Sandiaga Uno, saya persilahkan. Terima kasih MC. Jadi hari ini kita akan menyentuh topik kondisi UMKM Indonesia saat ini. Bagaimana kita juga melihat peran dan pentingnya peluang UMKM di Indonesia untuk memanfaatkan potensi pangan di Indonesia. Bagaimana kita menjawab tantangan yang dihadapi oleh UMKM Indonesia dan tentunya hashtag siap kerja, siap usaha UMKM bersama Rumah Siap Kerja, dan hari ini kita difasilitasi oleh Badan Ketahanan Pangan dan Kementerian Pertanian. Pak Menteri ini sahabat lama saya dan mudah-mudahan ini merupakan langkah kolaborasi kita ke depan bersama-sama. Kondisi UMKM saat ini, kami memiliki data dari Kementerian Pertanian yang menunjukkan bahwa sebagian besar produk yang dihasilkan oleh UMKM Indonesia adalah makanan ringan. Branding yang belum maksimal. Cakupan konsumen terbatas. Tadi saya lihat rengginang, saya lihat produk-produk pangan lain, saya lihat juga ada cemilan,
tapi omsetnya masih sedikit, betul ya? Nah, di kondisi pandemi seperti ini, kita harus berikan dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup UMKM. Dilansir dari laporan data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, bahwa 30 juta UMKM tutup akibat pandemi COVID-19 ini. Ini harus kita bangkitkan, ini harus kita biar gue bisa nongol di pulihkan. Peran penting UMKM bagi negara luar biasa. Saya ngelihat, wah ada bunyi ayam, luar biasa. Ini keren banget. Keren banget. Bunyi ayamnya tembus ke sini. Ayamnya kukuruyuk pagi itu di mana ya? Ayam masih kukuruyuk ya jam 10 begini. Masih siangan tuh ayam kelihatannya. Oke, peran penting UMKM bagi negara maksimum 1 menit. Kita semua harus menyadari peran penting UMKM bagi negara. Yo, Ewako. UMKM dapat menjadi penyedia lapangan kerja. Ya, di belakang betul. Menyerap 70% tenaga kerja di Indonesia. Mengentaskan kemiskinan dan bro, tolong di-mute, bro. Bro Adil. Rekan-rekan tolong di-mute terlebih dahulu ya, biar kita mendengarkan terlebih dulu paparan dari Bapak Sandiaga Uno. Silakan lanjutkan kembali, Pak. Kembali lagi di luar biasa. Boleh tolong di-mute dulu? Oke, terima kasih. Terima kasih, host. Disinilah menariknya bicara pertanian, kita mendengar suara ayam kukuruyuk di tengah-tengah Zoom. Baru sekali terjadi. Di sini bagian daripada kenormalan baru, new normal. Jadi jangan marah-marah guys, jangan baper, jangan nyinyir, jangan julid. Kita terima semua dengan lapang dada. Nah, peran penting UMKM bagi negara. Kita semua harus sadari peran penting UMKM bagi negara. UMKM ini penyedia lapangan kerja, menyerap lebih dari 70% tenaga kerja di Indonesia, tepatnya 97%. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan produk domestik bruto ini juga kontribusinya luar biasa, hampir 60%. Pemberdayaan dan pengembangan komunitas, hari ini komunitas UMKM ini adalah di bidang pangan dengan Kementerian Pertanian, memiliki fleksibilitas pasar yang luar biasa baik dan menunjang perekonomian negara. Nah, kalau saya lihat, bahwa peluang yang dimiliki UMKM ini justru dari pemanfaatan potensi pangan di Indonesia. Pangan kita ini belum mandiri, kita harus gunakan UMKM kita untuk memompa potensi pangan kita sehingga kita bisa mencapai ketahanan pangan dan kemandirian pangan kita. Banyak yang menyebutnya kedaulatan pangan. Indonesia sebagai negara yang agraris memiliki bahan pangan yang melimpah. Ya, betul. Ciri khasnya daerahnya masing-masing luar biasa. Tadi di Sulawesi Selatan ada ciri khasnya barongko. Juga ada di Jawa Timur. Kita lihat di situ banyak soto Lamongan. Di Jawa Tengah juga banyak sekali gudeg salah satunya. Jawa Barat juga banyak banget, lencak dan lain sebagainya. Inilah yang harus diangkat, dimanfaatkan oleh para wirausahawan Indonesia. Terdapat 100 jenis tanaman sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayur-sayuran, dan 450 jenis buah-buahan. Buah semangka, buah kedondong. Pak Sandi presentasinya, cepetan dong. Oke, ini adalah potensi besar yang dapat digali oleh UMKM Indonesia dengan mengolah pangan menjadi produk siap saji dan tersedia di setiap daerah. Rumah Siap Kerja berkontribusi dalam pelatihan ketahanan pangan nih guys. Gimana caranya ketahanannya? Harus ringkas, harus cepat. Seperti di komunitas padi. Teman-teman di Rumah Siap Kerja yang berpengalaman melakukan pelatihan pertanian untuk anak muda, yaitu petani milenial, mulai dari persiapan lahan, penanaman panen, hingga pasca panen. Jadi persiapan, lahan, penanaman, panen, hingga pasca panen. Pengalaman terakhir, Rumah Siap Kerja melakukan pelatihan pertanian di masa transisi PSBB dengan penerapan protokol kesehatan yang
ketat dan disiplin. Nah, apa sih tantangan umum yang dihadapi oleh UMKM Indonesia? Pertama, akses permodalan. Ini sangat klasik. Kedua, inovasi produk dan brand. Kita ini terlalu fokus pada produksi dan tidak memaksimalkan marketing, pemasaran, distribusi. Kurang eksis di medsos, kurang pakai Instagram, kurang pakai Facebook. Jangkauan dan retensi pelanggan. Ini pengelolaan pelanggan dengan cara tradisional. Masih sangat manual, padahal sudah bisa engagement. Kalau kata Pak Bima, engagement. Yaitu engagement di medsos. Kompetisi SDM. Di mana kompetensi SDM ini kita tingkatkan. Di mana sumber daya manusia yang berkualitas bisa kita tingkatkan. Kurangnya kesadaran akan kemampuan dasar bisnis ini bisa dibantu dengan pelatihan. Minimnya platform untuk pengembangan kemampuan dan keterampilan. Nah, disinilah lahir Rumah Siap Kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan melalui platform edukasi. Nah, tantangan khusus yang sekarang UMKM Indonesia hadapi khususnya adalah karakter. Nah, tantangan karakter yang paling khusus, yang paling sulit, yang paling rumit itu adalah membangun mental dan karakter pengusaha. Inilah 5 hal penting yang kita harus terapkan untuk menjadi seorang pengusaha tangguh dan sukses. Pertama, inovasi. Inovasi itu berkreasi, mengambil diferensiasi, setelah itu berani mengambil risiko, just do it, sikap yang proaktif, berintegritas, jujur, amanah, fatonah, dan sidik, intelektual, mengikuti semangat kata hati, dan energi positif, husnuzon, terakhir prinsip 4As, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Nah, kita punya program yaitu hashtag Siap Kerja Siap Usaha. Ini UMKM Indonesia bersama Rumah Siap Kerja, insya Allah akan bisa melahirkan pengusaha UMKM yang tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan. Nah, kita perlu tingkatkan keterampilan. Kita langsung dapatkan pendampingan profesional. Dan di Rumah Siap Kerja ini kita berikan pendampingan karir mulai dari awal pelatihan sehingga bisa menjadi wirausaha. Nah, para wirausaha diberikan pendampingan dapat juga membantu para rekan-rekan UMKM yang hadir di sini untuk mengambil keputusan bisnis yang strategis. Dan harus dilaksanakan dengan cepat, nggak pakai lama, nggak pakai ribet, nggak pakai mumet, nggak pakai ruwet. Dilaksanakannya harus cepat dan tepat. Nah, kita harus juga bangun kolaborasi untuk efisiensi. Kita harus rajin bersilaturahim. Saya mendukung UMKM karena UMKM adalah hashtag pahlawan ekonomi bagi negara. Saya mendukung UMKM karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Saya mendukung UMKM karena UMKM adalah pencipta lapangan kerja yang besar, luas, dan cepat. Saya juga berharap UMKM Indonesia dapat manfaatkan, nah ini dia nih, Kementerian Pertanian, pangan lokal untuk diolah jadi produk siap jual, seperti tadi ada rengginang, ada cemilan lainnya. Nah, mari bersama-sama kita dukung UMKM dan pertanian Indonesia. Terakhir, tetap semangat guys. Selamat mengikuti pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian Indonesia dan juga wabil khusus yang berkolaborasi dengan Rumah Siap Kerja. Apabila di antara kalian yang mengikuti program prakerja, sekali lagi saya garis bawahi program prakerja, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa bergabung dalam masterclass kewirausahaan untuk mendapatkan keterampilan berwirausaha langsung dari saya. Langsung saya sendiri yang mengajar dan dapat diakses melalui bit.ly/RSK Tokopedia atau simply ke www.rumahsiapkerja.com/prakerja. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sandiaga Uno atas paparannya, paparan terkait peluang, terkait potensi yang bisa rekan-rekan UMKM pangan lokal sekalian coba untuk ciptakan. Disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno adalah bisa menjadi pengusaha UMKM yang tangguh
untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan ini akan selalu berubah, akan selalu ada yang baru, untuk meningkatkan keterampilan, lalu juga bisa mendapatkan pendampingan profesional dan membangun kolaborasi yang akhirnya akan bisa naik kelas dan menjadi pahlawan ekonomi. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman dari Rumah Siap Kerja, juga dari UMKM Pangan Lokal yang hadir hari ini, mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Sandiaga Uno yang sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, kita akan sampai kepada penghujung dari opening ceremony ini, yaitu adalah pembukaan kelas atau bahkan pembukaan pelatihan ini dari Bapak Insinyur Yazid, Taufik MM, untuk membuka kegiatan kita di hari ini. Kepada Bapak Yazid, apakah sudah hadir di sini? Kepada Bapak Insinyur Yazid untuk bisa membuka pelatihan penguatan kapasitas SDM pengelolaan UMKM. Mungkin bisa bersama dengan Bapak Sandiaga Uno jika Bapak masih standby, masih berkenan. Untuk Bapak Insinyur Yazid, apakah sudah hadir di ruangan ini, agar bisa segera kita buka secara simbolis untuk pelatihan penguatan kapasitas SDM pengelolaan UMKM. Kepada Bapak Yazid, apakah kita bisa mendengar suara dari Bapak untuk membuka pelatihan penguatan kapasitas SDM pengelolaan UMKM? Selamat pagi. Oh, baik. Masih belum standby di sini. Masih dipersiapkan. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, sekaligus saya ingatkan kembali bahwa hari ini tidak selesai saat acara ini ditutup. Setelah selesai dari sesi ini, rekan-rekan sekalian akan mendapatkan link Zoom. Ada 2 link Zoom yang bisa rekan-rekan semua ikuti nanti sesuai dengan urutannya, agar di sesi siang kita akan langsung mengadakan pelatihan terkait prosedur keamanan dan penerapan kualitas mutu pangan. Tapi sebelumnya kita akan coba untuk buka terlebih dahulu. Ya, kita coba terbuka terlebih dahulu. Di sini sudah ada Bapak Yazid. Pak Yazid bisa di-unmute terlebih dahulu agar terdengar suaranya. Kebetulan karena masih bersama kita semua, ada Bapak Sandiaga Uno. Bisa secara simbolis untuk, oh iya tuh, coba di-subscribe. Coba ya rekan-rekan sekalian. Belajar banyak tuh. Belajar banyak bisa cek di YouTube Sandiaga Uno TV. Apalagi buat yang pangan, kemarin sempat ada obrolan dengan Bapak Rektor Arif dari IPB. Itu ada banyak sekali informasi, inovasi dari olahan pangan. Nanti boleh dicek. Untuk Bapak Yazid, apakah sudah standby di sini? Bisa coba di-unmute jika memang Bapak sudah hadir di sini, agar kami mengetahui kesiapan kehadiran Bapak. Baik, untuk Bapak Yazid, untuk Bapak Insinyur, oke, baik. Jadi secara simbolis kegiatan kita akan dibuka. Di sini sudah ada bersama kami, ada Bapak Insinyur Yazid Taufik MM dan ada Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, dengan mengucapkan Bismillah, kita berdoa bersama agar kegiatan selama 2 minggu ke depan bisa berjalan dengan baik. Pelatihan ini bisa menciptakan peluang-peluang baru, bisa menciptakan harapan-harapan baru, bisa menciptakan lapangan kerja untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Bukan dari orang lain, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Dengan mengucapkan Bismillah, saya bersama Bapak Sandiaga Uno, juga Bapak Insinyur Yazid, kita buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada gongnya nih setelah ini.
akan ada gedung. Kita buka secara simbolis pelatihan penguatan kapasitas SDM pengelola UMKM. Seperti itu. Apakah kedengaran nggak ya suara gongnya? Harusnya ada suara gongnya nih. Gong. Gitu. Mungkin ada delay sedikit. Baik. Nah, jika memang masih belum terdengar, nah ini ada Pak Yazid juga di sini. Nah, itu tuh, ada gongnya tadi. Mungkin boleh diulang ya, biar kita sama-sama ya. Jadi setelah saya ucapkan bahwa rekan-rekan sekalian, kita buka pelatihan penguatan kapasitas SDM pengelola UMKM bersama Bapak Insinyur Yazid dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kita buka nih. Mungkin bisa rekan-rekan host untuk dikeluarkan kembali suara gongnya. Yang menjadi penanda, yang menjadi tanda bahwa kegiatan kita resmi akan dimulai seperti itu. Bisakah dari rekan-rekan host atau rekan-rekan panitia? Ya, saya kembali lagi di sini. Ada lagi Mas Sandiaga. Silakan Mas Sandiaga. Tadi aku lihat Pak Yazid itu masuk keluar karena kemungkinan jaringan. Tapi kita berikan penghormatan kepada Pak Yazid untuk gracing the opening atau memberikan kata pengantar untuk pembukaan. Dan 2 minggu ke depan kita berharap pelatihan ini akan membangkitkan semangat kita menambah ilmu dan juga berkolaborasi dengan berbasis silaturahim. Sinergi kolaborasi berbasis silaturahim yang saya yakin sebetulnya karena pangan kita ini potensinya luar biasa, pertanian kita ini memiliki satu dampak yang sangat luar biasa terhadap pembukaan lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Jadi saya ingin mendorong para UMKM kita untuk tampil dan mengambil peluang ini dan menggunakan pandemi ini sebagai batu loncatan atau papan lontar kita untuk kita pulih segera, mudah-mudahan di tahun 2021. Silakan Pak Yazid Taufik. Wah, rupanya di dalam mobil Pak Yazid. Ya, terima kasih Pak. Lagi menuju kemana nih Pak Yazid? Saya lagi di NTT nih. Waduh, di Kupang ya. Mendampingi Pak Menko, rencananya ada kunjungan kerja di Sumba Barat Daya terkait dengan masalah stunting ini. Oh, jadi Sumba. Ya, ini masih mau terbang ini sebentar lagi. Baik, terima kasih Pak Bang Sandi Uno, Bang Sandiaga Uno atas tadi pengarahannya, tapi juga walaupun dimulai dari Pak Kabadan tadi memberikan arah kebijakan terkait dengan penguatan UMKM kita, terutama mengenai UMKM yang bahan pangan lokal. Yang jelas sama seperti yang disampaikan Bang Sandiaga Uno tadi, kita memiliki keragaman hayati yang luar biasa besar, sumber karbohidrat yang seharusnya tidak hanya bertumpu pada beras, tetapi banyak sumber karbohidrat kita yang bukan hanya beras gitu, sehingga tidak kemudian begitu jerih payahnya kita meningkatkan produksi kalau hanya bertumpu pada beras. Oleh karena itu pada kesempatan ini memang terima kasih kita telah bekerja sama Bang Sandi dengan rumah siap kerja yang Bang Sandi dirikan untuk kita pada hari ini dan mungkin berlanjut untuk seterusnya, yaitu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia kita. Pada intinya UMKM ini jumlahnya sangat besar, namun tadi di samping punya kekuatan, yaitu basisnya itu adalah sumber daya manusia kita dan pasti mengangkat potensi sumber keragaman hayati kita, tetapi tadi
memiliki banyak kelemahan juga, yaitu paling tidak tadi permodalan, jaringan baik ke hulu maupun ke hilir. Sehingga dengan adanya pelatihan ini kami harapkan ada penguatan yang mengurangi atau meningkatkan dari kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga dari UMKM yang jumlahnya sangat besar. Kalau saya lihat BPS itu UMKM kita secara keseluruhan itu 64 juta gitu kan. Sangat besar. Mungkin kalau pertanian separuhnya itu 32 juta jumlahnya UMKM itu. Dan itu kalau diberdayakan bisa naik kelas luar biasa gelindingnya itu untuk memperkuat perekonomian kita. Untuk itu ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kerjasama kita, dan kepada para peserta ikuti seluruh materi yang diberikan oleh instruktur dari Rumah Siap Kerja ini, dan semua bisa dicermati secara cermat gitu untuk diimplementasikan dan diterapkan dari usaha-usaha yang sekarang sedang digeluti oleh Bapak Ibu sekalian, UMKM yang ada atau yang mengikuti pada forum ini. Dengan tentunya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami buka secara resmi untuk pelatihan ini. Semoga semua mendapat manfaat atas pelatihan ini. Demikian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan ini kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, luar biasa, dan siap. Selamat jalan, hati-hati jalan di NTT, di Sumba. Itu ada hotel terbaik di dunia Pak, namanya Nihi Sumba Pak. Nihi Sumba itu hotel terbaik di dunia, sudah 4 tahun menduduki posisi pertama. Tapi sangat disayangkan ada stunting yang masih perlu kita selesaikan di kabupaten, beberapa kabupaten di Provinsi NTT. Betul Pak. Baik Pak. Iya. Saya ucapkan selamat, hati-hati di jalan Pak. Hati-hati di jalan. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, itu sudah dibuka oleh Pak Yazid, dibantu oleh Pak Sandiaga Uno. Terima kasih banyak atas kehadiran sekali lagi untuk Bapak Sandiaga Uno, untuk Pak Yazid yang tadi sedang di NTT dalam perjalanan. Karena kegiatan kita sudah dibuka, selanjutnya saya akan mempersilahkan rekan-rekan semua untuk beristirahat. Tapi jangan lupa bahwa siang nanti kita akan mulai sesi pertama untuk pelatihan penguatan kapasitas SDM pengelolaan UMKM. Jadi untuk kita tutup sesi opening ceremony ini, saya Adil Wicaksono mewakili Rumah Siap Kerja mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan UMKM atas antusiasme yang telah bergabung bersama kami hingga akhir acara ini, termasuk kepada Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih. Masih ada banyak pelatihan pengelolaan UMKM yang akan kita lakukan hari ini hingga 4 hari ke depan, lalu ada di minggu selanjutnya. Dan rekan-rekan semua mohon perhatikan di grupnya masing-masing untuk masuk ke link Zoom yang sudah dibagikan. Sekian dari saya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih teramat banyak. Kita lanjutkan aktivitas kita, aktivitas pelatihan kita di siang hari ini. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Kita sampai bertemu di pelatihan siang nanti. Terima kasih banyak.